Marc Marquez dan Repsol Honda akan menjalani dua sesi beruntun MotoGP 2022 yang dimulai pada akhir pekan ini di Phillip Island, Australia. Hasil maksimal tentu dibidik Marc Marquez pada MotoGP Australia 2022 guna melanjutkan tren positif yang sudah dicapai dalam dua seri terakhir. Ya, Marc Marquez meraih hasil baik dengan finish di urutan keempat pada GP Jepang dan urutan kelima dalam balapan di atas lintasan basah GP Thailand. Sejak kembali pada GP Aragon usai 4 bulan absen untuk menjalani operasi, Baby Alien kian menunjukkan perkembangan dalam kondisi fisiknya. Namun menurut pembalap asal Spanyol itu, bukan rival yang diwaspadai dalam MotoGP Australia, melainkan pembalap Honda itu malah menaruh perhatian terhadap cuaca di Phillip Island yang kerap berubah. Pada musim 2019, kualifikasi terpaksa dibatalkan karena cuaca buruk. Penyelenggara akhirnya merevisi jadwal dengan sesi Q1 serta Q2 digelar hari Minggu setelah warm-up praktis atau pemanasan. Sebagai akibat dari perubahan jadwal tersebut, balapan ketiga kategori yakni Moto3, Moto2, dan MotoGP menjadi mundur 1 jam. Saat itu kelas Premier berlangsung pada pukul 15.00 sore waktu setempat. Anda harus sangat berhati-hati dengan cuaca di sana, terutama tahun ini tampaknya bisa menjadi sangat dingin dan banyak angin. Ini sesuai yang harus kami perhatikan, ucap The Baby Alien. Marc Marquez mengoleksi 4 kemenangan di Phillip Island, 1 kali podium tertinggi pada kelas 125cc, serta 3 dalam kategori MotoGP tahun 2015, 2017, dan 2019. Tetapi Spaniard pernah mencatatkan hasil buruk saat didiskualifikasi musim 2013. Kala itu Bridgestone membawa ban yang belum bisa beradaptasi dengan aspal baru di Phillip Island. Jarak balapan pun dipangkas dari 27 lap menjadi 19 lap. Para pembalap juga harus melakukan pit stop untuk berganti motor dengan ban baru, paling lambat setelah menyelesaikan 10 lap dengan alasan keselamatan. Lantaran kubu Repsol Honda tim salah kalkulasi, Marquez baru menjalani pit stop pada lap 11. Alhasil, Race Direction langsung mengibarkan bendera merah pertanda didiskualifikasi untuk Marc Marquez. Phillip Island adalah sirkuit yang bagus untuk dipakai berkendara, sangat berbeda dengan hampir semua trek lain dalam kalender, ucap Marquez. Saya memiliki banyak balapan yang berkesan di sana dan hampir seluruh merupakan pertarungan yang bagus, terutama pada lap pertama. MotoGP Australia menandai penampilan keempat Marquez setelah absen karena melakoni operasi keempat guna menyembuhkan cedera lengan kanan atasnya awal Juni lalu. Bicara tentang kondisi terkini, pemegang 8 gelar juara dunia Grand Prix itu mengungkapkan bahwa fisiknya makin membaik. Jeda 2 pekan bahkan dirasanya memberi keuntungan lebih untuk beristirahat. Sekali lagi, kami harus melihat apa yang mungkin terjadi pada akhir pekan ini. Saya terus berlatih dan saya merasa kondisi saya makin baik setiap hari, tuturnya. Setelah 3 balapan berturut-turut, libur akhir pekan benar-benar disambut baik bagi saya, pungkas The Baby Alien. Pembalap Gresini Racing Inia Bastianini sangat bersemangat menghadapi balapan MotoGP Australia 2022. Inia Bastianini masih menjaga peluang untuk finish di zona ketiga besar pada MotoGP 2022. Setelah mengakhiri seri di sirkuit Buriram, para pembalap MotoGP harus menempuh perjalanan jauh. Mereka akan menyambangi Phillip Island, Australia dan singgah di Sepang, Malaysia. MotoGP Australia 2022 yang akan digelar di Phillip Island menjadi pengalaman pertama Bastianini sejak naik ke kelas utama. Raihan finish ke-6 pada balapan sebelumnya menjadi modal Bastianini untuk tampil yang lebih baik. Balapan yang rumit membawa Bastianini memiliki motivasi yang lebih untuk menghadapi 3 balapan yang krusial. Dengan selisih 39 poin dari Fabio Quartararo, La Bestia berusaha menjaga kans juara musim ini. Tantangan langsung menunggu rider Italia tersebut karena ia belum pernah meluncur di sana ketika pindah ke kelas MotoGP. Saat promosi ke MotoGP, Australia membatalkan partisipasi sebagai tuan rumah karena pandemi COVID-19. Alhasil, ia seperti kembali ke titik nol karena harus melaju di atas Desmosed di GP.
Bastianini tidak pernah finish lebih baik dari peringkat kelima di Moto3. Pada lawatan terakhir Bastianini ke Phillip Island tahun 2019, saat masih di kelas Moto2, dia mendapatkan hasil kurang memuaskan dengan finish di urutan ke-17. Kami datang dari balapan yang rumit tapi positif. Peringkat ke-6 di Buriram 1 hujan deras menjaga motivasi kami terhadapnya. Ucapan dikutip dari Gresini Racing. Ada 3 pembalap krusial di hadapan kami dan 2 back-to-back di Australia dan Malaysia yang pastinya menarik. Ini akan menjadi penampilan pertama kami di Phillip Island dengan motor MotoGP. Jadi ini semua akan menjadi penjajakan. Sebaliknya, ia lebih percaya diri menatap MotoGP Malaysia. Ia 2 kali naik podium di sana dalam Moto3 2019 dan 2018. Selain itu, Bastianini juga ikut dalam tes pramusim MotoGP. Desmose di GP21 menunjukkan potensi di sana. Kami tahu bisa kencang di Sepang pada tes Februari yang memberikan kami indikasi yang positif, ia menjelaskan. Berbeda dengan Bastianini yang mengaku buta dengan Phillip Island, rekannya Fabio Di Giannantonio justru menyebut lintasan itu favoritnya. Pembalap 23 tahun tersebut pernah finish di P2 pada Moto3 2018. Akhir pekan di Thailand jelas harus dilupakan, tapi masih ada hal positif yang kami temukan di atas motor dan saya harap akan membantu pada putaran berikutnya. Phillip Island adalah yang pertama dalam daftar, trek di mana saya selalu kencang dan saya sukai, tuturnya. Saya harap bisa menerapkan apa yang saya pelajari di Buriram. Malaysia akan menjadi balapan paling menantang di musim ini karena kami punya sedikit referensi dari awal musim. Kami akan menggunakan kepala dengan baik dan mengelola energi kami secara tepat. Rapor terbaik di Giannantonio di Sepang adalah peringkat ke-6 Moto3 2018. MotoGP Australia akan berlangsung pada tanggal 14-16 Oktober dan MotoGP Malaysia pada tanggal 21-23 Oktober. Tekanan ban depan biang kegagalan Yamaha di MotoGP Thailand. 2 pembalap Yamaha Franco Morbidelli dan Cal Crutchlow menemukan satu kelemahan dalam setelan YZR-M1. Tekanan ban depan yang tinggi menjadi penyebab jebloknya performa di MotoGP Thailand pada 2 Oktober 2022 lalu. Hujan deras yang turun di sirkuit Buriram merepotkan para pembalap, namun Yamaha yang paling kentara. Hanya Morbidelli yang mampu mencetak poin walau hanya finish P13. Fabio Quartararo bertengger di peringkat ke-17, Crutchlow P19 dan Darren Binder P21. Franco Morbidelli memahami hasil buruk yang didapat rekan timnya di Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo dari MotoGP Thailand. Ketika Quartararo tak menghasilkan apapun, Morbidelli menggantikannya sebagai pemberi poin. Ia seharusnya finish di posisi peringkat ke-12, tapi hukuman atas pelanggaran track limit membuatnya turun 1 tangga. Anak didik Valentino Rossi menjelaskan kalau hujan membuat lintasan dingin dan berpengaruh kepada anjloknya performa ban. Sayangnya, ia baru menemukan ritme di tengah sesi. Dalam 2 putaran terakhir, Morbidelli relatif lebih baik karena berhasil menyelesaikan balapan di zona poin. Sementara itu, di akhir balapan, pembalap Yamaha Factory Racing itu melakukan evaluasi dan ditemui adanya peningkatan temperatur ban depan. Saya menemukan ritme bagus dengan setup dan dapat berkendara dengan kencang. Namun ketika saya mendekati roda motor lain, saya tidak bisa menyalip dan tak mampu melakukan apapun. Tidak ada banyak perbedaan, ujar Morbidelli. Tekanan ban depan sangat tinggi dan performanya anjlok banyak. Ketika saya dekat motor lain, sulit mendahului mereka. Saya masih bisa kembali ke grup yang bertarung untuk posisi ke-6, tapi kemudian ban depan memburuk lagi. Di sisi lain, Crutchlow yang menggantikan Andrea Dovizioso di RNF Racing mengaku itu balapan sulit untuk rider tim berlogo Garputala. Seperti yang Anda lihat, itu balapan sulit untuk Yamaha. Fabio, Darren, dan saya punya masalah serupa dengan tekanan ban depan, yang mana langsung panas. Setelah pemanasan, ban saya mencapai tekanan yang seharusnya baru saya miliki di pertengahan balapan, atau ketika saya di tengah pertarungan, ucap Crutchlow.
Saya tahu itu akan sulit, tapi sungguh disayangkan karena dalam kondisi kering. Kami punya pace bagus, tapi problem kami makin rumit dalam kondisi basah. Saya menyalip Fabio karena berpikir bisa mendapatkan beberapa poin, tapi ketika kami mendekati grup depan, tekanan meningkat lagi. Berbeda dengan Binder yang belum mendeteksi masalah tekanan, tapi yang jelas dia terbatas dan tidak bisa bersaing. Selalu sulit memulai balapan tanpa menuntaskan satu lap dalam hujan. Sungguh aneh karena saya merasa sangat bagus untuk 5 lap awal, tutur Binder. Saya maju beberapa posisi, lalu saya akan kian kencang dan kencang. Itu seperti mencapai jalan buntu dan saya mulai menderita hingga akhir. Kami harus melalui ini. Sungguh mengecewakan memulai balapan dengan berpikir Anda punya kesempatan, kemudian melihat segalanya berbalik dan Anda berakhir di belakang. Saya sedikit kecewa, tapi masih sangat sulit ketika Anda tidak punya pengetahuan seputar trek dalam kondisi hujan.